Halo semuanya, selamat datang di Oscar, obrolan santai Kampung Belajar. Dalam episode kali ini kita kedatangan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini kita mengundang 3 mahasiswa perwakilan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Boleh diperkenalkan dulu Kak? Nama aja ini? Iya, nama aja. Boleh sama jurusannya sekali? Boleh. Iya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Musiro. Jurusannya dari Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum. Kalau kakaknya? Halo semuanya, aku Syifa Walia dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Jurnalistik. Kalau kakak? Halo, kenalin. Nama aku Awan dari jurusan Fisika Murni di angkatan 2022. Wah, keren-keren banget ya. Kakak-kakak ini kan salah satu mahasiswa yang terbilang mendapatkan beasiswa Bright Scholarship ya dari YDN Brilliant. Apa sih alasan kakak mengambil beasiswa ini dan bagaimana cara kakak mendapatkan beasiswa ini? Boleh? Dari siapa? Dari aku dulu. Oke, pertama kalau misalnya ngomongin masalah beasiswa ya, Iya. sebenarnya sekarang udah bukan hal yang gimana karena sekarang beasiswa itu udah banyak banget, bukan ada yang satu orang itu bisa dapat 2, bisa dapat 3 beasiswa, jadi itu udah bukan hal yang luar biasa, itu udah hal yang umum. Itu sekarang tinggal bagaimana kalian itu bisa dapat informasinya dan mau gitu untuk menyelesaikan administrasi, karena kebanyakan dari orang juga itu dia males percaya info, males percaya administrasi, tapi dia kayak pengen gitu sama orang-orang yang dapat beasiswa yang gimana, sementara orang yang dapat beasiswa itu ya orang yang niat semua gitu. Dan saya juga yakin bahwa orang yang kayak kalau misal pengen dapat hal yang luar biasa itu nggak bisa dengan cara yang biasa, jadi harus hal yang luar biasa juga, harus going the extra mile selalu. Oke. Itu mungkin dari aku sih. Ya, kalau boleh tahu informasi untuk tentang seputar beasiswa itu kakak dapatkan dari mana? Untuk informasi sebenarnya banyak ya, bisa dari teman, bisa dari Instagram gitu. Biasanya kan kalau orang yang ada di ini ya, kalau dari beasiswa ada tujuan tuh, nah, kepoin aja kayak ini apaan sih gitu, tujuan ntar tanyain temannya ntar gimana cara daftarnya gitu-gitu, ntar kalian cari informasi sendirilah. Sekarang internet juga udah sebar luas kan, bisa cari informasi itu sekarang gampang. Jadi aku rasa mencari informasi udah jadi bukan masalah sih. Sekarang tinggal di kitanya mau cari informasi atau enggak. Kalau dari kakak sendiri? Ya sebenarnya berarti balik lagi ke niat ya untuk mendapatkan beasiswa. Jikala latar belakang kita melanjutkan kuliah, tapi pengen nih kuliah, tapi terhalang sama latar belakang ekonomi dan sebagainya, ya itulah yang menjadi menjadi dorongan buat kita untuk hunter atau mencari beasiswa. Jadi balik lagi niat dan motivasi yang kita bangun untuk riset apalagi di media sekarang kan udah menyebar, dan walaupun informasi beasiswa itu ada di tahun 2020 udah yang beberapa tahun lalu, itu berarti kan jadi rekam jejak digital juga. Mungkin di tahun kedepannya 2023 atau 2024 itu bakal ada informasi beasiswa yang seperti ini lagi. Jadi kayak di save aja informasinya, lalu kayak dicari tahu ini tuh beasiswa apa sih. Oke, kalau kak sendiri? Kalau dari aku sendiri, masalah alasan kenapa pengen dapat beasiswa ya? Iya. Ya alasannya yang pertama karena ada keinginan dan gak jauh beda ya, ada niat kayak pengen kuliahnya, tapi gimana caranya ya nggak pakai uang orang tua. Ya benar. Nah gitu, jadi ya itu dengan alasan gitu, karena jujur ya di kampung musik sendiri bisa dibilang bisa kehitung lah orang yang kuliah, jadi cuma beberapa orang. Nah termotivasi dari orang-orang yang kuliah ternyata bisa juga ya, ada yang sambil kerja, ada yang dari orang tua, tapi dari saya sendiri ya gimana caranya pengen intinya jangan sampai pakai uang orang tua. Nah itu alasannya. Nah gimana caranya buat nyari-nyari informasi, jujur tahunya cuma keep aja pas sebelum kuliah ya. Iya. Tapi ternyata udah nyemplung di di kuliahan, udah masuk. Nah ternyata masya Allah banget, banyak banget info-info yang kita dapetin,
masalah beasiswa, entah itu dari swasta ataupun dari negeri, seperti ini GBM Brilliant ini Bright Scholarship, terus ada yang lainnya, pokoknya banyak lah ya teman-teman, ya nggak sih? Ya, banyak informasi dari kakak tingkat kita juga, Iya. maupun dari teman. Jadi dari pas udah masuk ke kuliah itu informasi beasiswa lebih banyak ya, lebih Iya. luas. Lebih banyak, lebih luas. Lebih banyak dan benar tadi, Iya. bisa dari IG, dari teman, ya gitu sih, lebih banyak di media sosial. Kalau boleh tahu sih, ini kan beasiswa ya. Beasiswa tuh kayak meringankan beban kayak ekonomi kita. Iya. Kalau boleh tahu, beasiswa itu membantu dari segi mana aja? Misalkan dari ekonomi, membantu dari bayaran semester atau kayak gimana gitu? Jadi siap dulu. Boleh dari siapa aja? Aku kali ya. Boleh. Kalau misalnya dari beasiswa sendiri, sebenarnya beasiswa itu beda-beda, tergantung dari tipe beasiswanya itu apa. Ada yang uang bulanannya aja nih, ada yang semesterannya juga, tapi uang bulanannya enggak. Ada juga yang cuma tempat tinggal aja nih gitu. Itu sebenarnya banyak banget beasiswa tipenya. Jadi ya semuanya bisa di provide gitu. Tapi kalau dari aku sendiri sih, aku lebih milih untuk gimana caranya biar uang semesternya itu yang gratis. Nah, untuk sekarang alhamdulillah aku ketemu dengan YB Brilliant dengan Bright Scholarship. Tapi sebelumnya YB Brilliant juga ada namanya Smart Scholarship juga, dan kebetulan dari aku juga dapat, ini juga ada Shiva juga dapat. Itu dia cuma bisa dapetin uang bulanan doang 500.000 per bulan. Itu juga sebenarnya udah cukup membantu gitu. Terutama bagi saya yang memang nggak sama keluarga ketika lagi kuliah gitu, saya ngekos gitu. Nah, selain dari ekonomi, dari uang dan sebagainya, itu kan dengan kita bergabung di beasiswa, itu pasti kita ditekankan sih, kayak lebih ke kita ada pembekalan, ada pembinaan, kita bisa mengasah skill dari soft skillnya maupun hard skillnya. Jadi kita juga difasilitasi pembinaan ataupun pelatihan yang memang sesuai dengan minat dan bakat kita. Kita enaknya itu di Bright Scholarship itu kita kayak bisa request, Kak, aku mau pembinaan menulis dong, aku boleh request pematerinya ini. Nah, itu nanti kan bisa dibantu sama fasilitator, dan alhamdulillah terrealisasi juga sama penerima beasiswa yang lainnya. Termasuk kita juga yang udah alhamdulillah udah beberapa kali ada pembinaan. Oke, tadi kan ada dua ya, ada Bright Scholarship sama Smart Scholarship. Apa sih perbedaan dari dua beasiswa itu? Nah, kalau dari Smart Scholarship sendiri, kalau di waktu SIPA sama Fadlan, Alan, itu jenjangnya di anak maba semester 1. Nah, cuma ternyata di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sendiri, Smart Scholarship itu udah ditiadakan dan memang berfokus pada tingkat SMA kelas 11, SMA dan sederajat. Nah, untuk Bright Scholarship sendiri, insya Allah kedepannya mau difokuskan untuk maba semester 1. Oke, kan setelah kita mendapatkan beasiswa nih, apa sih langkah pertama yang harus kita lakukan untuk bisa mempertahankan beasiswa tersebut? Ya mungkin dari musik sendiri ya. Langkahnya ya mungkin gimana ya, kalau masalah beasiswa pasti kita ada keterikatan kan. Pasti setiap beasiswa beda-beda. Nah, kalau dari Bright Scholarship sendiri ya pasti kita mengikuti kegiatan yang telah ditentukan oleh beasiswa itu sendiri, begitu pembinaan, dan jangan lupa untuk mempertahankan IPK, dan kalau bisa ya kayak kita harus kayak aktif dalam mengikuti dan kontribusi juga, kayak itu lomba segala macam, intinya dia berprestasi aja gitu Dan aja. take and give juga sih. Iya, take and give. Ya, jadi apa yang YBM beri ya otomatis yang kita terima ya harus kita umpan balik, harus kita kasih feedback juga gitu. Iya, Ya sebenarnya ini hal yang gimana ya, manner, kayak basic manner sih sebenarnya. Kalau misalnya apa yang udah kita dapat tuh otomatis harus kita beri. Ya jadi kayak ada balas budi gitu. Oh gitu. Jadi kan kakak tadi kita harus mempertahankan kayak IPK, nilai tinggi. Berarti beasiswa tuh hanya berfokus pada prestasi atau ada beasiswa yang lainnya juga? Ada, beasiswa lainnya juga ada gitu. Sebenarnya nggak semuanya dari prestasi. Iya. Bisa aja dari keaktifan. Emang terkenal kamu aktif dan dapat berkontribusi dan terlihat baik, dan menurut
orang yang memberikan beasiswa, misalnya kamu dapat apa ya, memiliki peluang lah untuk mereka, ya pasti mereka bakalan ini. Di kalau nggak salah dari Eri Wandi, dia juga ada namanya Malaka Project, dia juga memberikan beasiswa bagi orang-orang yang memang fokus untuk memberikan kontribusi mereka demi perkembangan negara, khususnya di bagian ekonomi mereka. Jadi yang mendapatkan beasiswa itu nggak hanya orang yang berprestasi aja ya kak ya? Kita juga mengambil apa, gak cuma prestasi tapi di latar belakang mungkin ya, ketika melihat oh dia di konteksnya maaf miskin gitu ya. Nah di balik dia miskin itu adalah peluang dia untuk mendapatkan itu dari misalnya pengalaman dalam organisasi itu kan itu memperluas networking atau memperluas relasi. Jadi kayak yaudah mungkin dari yang sana tuh bisa mengambil dia dan dijudge sebagai yaudah dia layak mendapatkan beasiswa itu. Iya, bahkan ada tambahannya mungkin saya prestasi keaktifan. Kalau di kamus-kamus sekarang ya ada penghafal Al-Quran. Nah sekarang juga lagi banyak ya penghafal Al-Quran yang mendapatkan beasiswa dari banyak program lah. Jadi beasiswa tuh nggak hanya berfokus pada prestasi aja ya, benar. Jadi berbagai bidang, berbagai keahlian juga bisa ini ya. Bisa. Oke, terima kasih ya sebelumnya kakak-kakak sudah bersedia mengikuti podcast kali ini. Kami di SMA Bina Putra ada sedikit titipan buat kakak-kakak, sedikit apresiasi ya buat kakak-kakak sebentar. Ini ada titipan. Apa nih? Iya. Aduh. Buat kakak-kakak. Jadi enak. Buat kakaknya. Iya, terima kasih. Wow. Ini buat kakak. Hasilnya. Iya, ya Tuhan. Terima kasih ya Kak sudah menyempatkan waktunya buat sharing pengalaman tentang seputar beasiswa. Ya kalau bisa tambahkan dong supaya kata-kata motivasi supaya anak-anak SMA Bina Putra ini termotivasi untuk bisa melanjutkan kuliah walaupun dengan keterbatasan ekonomi. Oke, mungkin dari aku gini kali ya. Untuk kalian pengen kuliah, yang paling penting masuk kuliah dulu gitu. Karena gini loh, kalian tuh nggak bakalan tahu ada ikan apa di dalam sebuah kolam kalau kalian nggak nyebur ke dalam kolamnya gitu. Kalau misal kalian pengen dapetin beasiswa itu bakalan dapat sendiri informasinya kalau kalian udah terjun ke kuliah itu sendiri, dan nggak terbatas. Kalau misalnya pengen dapat dana untuk membantu kuliah itu nggak terbatas dari beasiswa aja. Kalian bisa dapat dari hal lain, misalnya dari perlombaan dan juga yang lainnya, volunteer dan semacamnya itu juga bisa. Oke, baik, terima kasih ya kakak-kakak sebelumnya. Baik, acara podcast kali ini telah selesai dan banyak sekali motivasi yang bisa kita ambil dari kakak-kakak tersebut. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.